Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Piranda Rahman dari kelas 10 DP5. Kali ini saya akan mengulas materi tentang KD8 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Agama berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi pengaturan atau regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintahan adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga ada fungsi pembayaran. Fungsi pembayaran ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayakan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan manufaktur untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintahan. Yang pertama, menyediakan infrastruktur, yaitu pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlakukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak panen, dan hak sebagainya. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijamin untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetensi peran pemerintah diperlakukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dalam kompetensi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetensi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetensi tersebut. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat meskipun melalui program-program khusus. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Ada 5 faktor penentu integrasi nasional suatu negara menurut Howard Wingris. Yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik para pemimpin bangsa, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, pembangunan ekonomi yang merata.
infrastruktur yang melemahkan bahkan menghambat perwujudan interaksi nasional kuat atau primordialisme yang menguatkan kelompok sendiri atau kurangnya penghargaan, kuatnya paham eksklusisme atau sikap yang menganggap budaya sendiri lebih unggul, adanya ketertimbangan sosial dan pembangunan. ATH yang harus diwaspadai dalam integrasi nasional ancaman yang pertama invasi dan tindakan militer memasuki wilayah negara lain atau keterangan militer, yang kedua memajukan teknologi transformasi komunikasi dan informasi, yang ketiga eksploitasi sumber daya alam, penetrasi di bidang ekonomi, penetrasi ideologi. Tantangan yang pertama percobaan invasi asing, yang kedua korupsi dan nepotisme KKN, yang ketiga kriminalitas. Hambatan yang pertama konflik dan persaingan, yang kedua penyalahan narkoba dan minuman beralkohol, kemiskinan, eksklusivisme kelompok, dan penetrasi budaya dan ideologi. Yang keenam, separatisme memisahkan suatu wilayah Irak. Gangguannya kesenjangan ekonomi, rendahnya pendidikan, ruangnya infrastruktur, konflik dan perselisihan, dan yang terakhir rendahnya toleransi. Antisipasi dalam membangun integrasi nasional, pendidikan, pembangunan, penegakan hukum dan keadilan, penghormatan HAM, menggunakan administrasi dan SDM, penciptaan suasana aman dan tentram. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.